Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini, dan terima kasih juga Anda yang sudah berbagi inspirasi di kolom komentar. Kali ini teman-teman, saya ingin sharing seputar sugesti. Namun sebelum itu, mari dan izinkan saya untuk mendoakan dan juga memberikan semangat, khususnya bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang sakit, masih bergelut dengan sakit penyakit yang dialaminya. Mari kita teguhkan dalam satu keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tuhan mempunyai 1001 cara untuk menyembuhkan Anda yang saat ini tengah sakit. Teguhkan hati dan juga iman Anda teman-teman, terutama Anda yang sedang sakit. Kita semua mendoakan mudah-mudahan sakit penyakit yang Anda alami segera diangkat dan Anda dibebaskan dari sakit penyakit tersebut, bisa disembuhkan kembali, dipulihkan kembali seperti sedia kala, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan Anda dengan lebih baik, dengan penuh sukacita tentunya. Baik, teman-teman, kita akan berbicara mengenai sugesti. Sugesti ini adalah satu hal yang sangat penting, teman-teman. Satu sikap atau satu pernyataan positif yang ditanamkan ke dalam diri kita, yang ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita atau ke dalam hati kita. Hal-hal baik, hal-hal positif yang diyakini, disetujui dan diimani, yang kemudian ditanamkan ke dalam diri kita. Itulah sugesti. Nah, saya ingin katakan kepada Anda sesuai dengan judul pada thumbnail video ini, bahwa prasangka baik adalah sugesti terbaik untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Artinya teman-teman, dengan kita berprasangka baik, itu sebenarnya kita sudah mensugesti diri kita. Mensugesti diri kita untuk apa? Untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun. Setidaknya teman-teman, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita mensugesti diri kita dengan prasangka baik. Yang pertama adalah bagaimana kita berprasangka baik terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana kita berprasangka baik terhadap orang lain atau lingkungan. 3 hal ini teman-teman, jika Anda terapkan dalam kehidupan Anda, maka saya yakin dan percaya Anda akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Berprasangka baik terhadap Tuhan, seperti apa dan bagaimana caranya, serta apa manfaatnya? Banyak teman-teman. Ketika kita berprasangka baik terhadap Tuhan, artinya kita menganggap segala hal yang Tuhan lakukan kepada kita itu adalah baik. Kita menganggap bahwa Tuhan itulah Sang Maha Baik. Dan oleh karena itu, ketika kita menganggap Tuhan itu adalah Sang Maha Baik, selalu memberikan yang terbaik untuk kita, maka dengan berprasangka baik akan Tuhan, kita akan memiliki iman yang jauh lebih kuat. Kita akan memiliki kekuatan batin yang jauh lebih kuat. Kita akan menjadi tangguh. Kita akan mempunyai jiwa spiritual yang kuat, teman-teman. Ya. Kemudian berprasangka baik terhadap diri sendiri. Apa manfaatnya? Ketika kita bisa berprasangka baik terhadap diri kita sendiri, tentunya kita juga akan menjadi lebih percaya diri, teman-teman. Kehidupan pribadi kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih semangat. Kita akan menjadi lebih optimis. Kita akan lebih riang. Kita akan lebih gembira, ya. Kita akan lebih positif tentunya. Kemudian berprasangka baik terhadap orang lain atau lingkungan, ini juga sangat penting. Ketika kita bisa berprasangka baik terhadap lingkungan atau orang lain, kita akan cenderung berada pada komunikasi yang baik, berada pada hubungan yang baik antar sesama. Kita juga akan tinggal di lingkungan yang relatif lebih baik, lebih nyaman dan aman. Itu ketika kita mampu berprasangka baik. Nah, lantas bagaimana kita bisa menerapkan atau menanamkan prasangka baik sebagai sugesti terbaik dalam kehidupan kita? Selalu teman-teman, gunakan pikiran Anda dengan lebih positif. Meskipun kita tahu ada hal-hal negatif yang ada di sekitar kita, atau mungkin bahkan Anda benar-benar menemukan hal negatif
yang menimpa Anda atau yang terjadi dalam kehidupan Anda. Tetapi ketika kita mampu berprasangka baik, maka kita akan mengabaikan hal negatif tadi dan kita akan lebih fokus kepada hal positif. Hal positif yang kita yakini itulah yang kemudian kita prasangkakan baik. Ketika Anda mengalami sebuah himpitan beban kehidupan, mungkin di situ iman Anda akan goyah. Mungkin di situ rasa percaya Anda akan Tuhan mulai memudar. Yang mungkin pada akhirnya Anda tidak percaya lagi akan Tuhan. Anda tidak percaya lagi akan iman Anda. Itu ketika kita tidak berani menanamkan prasangka baik akan Tuhan. Tetapi ketika kita mampu menanamkan prasangka baik bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita, bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha Baik, yang tidak ada keburukan sedikit pun yang Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan pasti bisa melakukan apapun untuk menolong kita. Tuhan pasti akan menyayangi kita. Tuhan pasti akan membantu kita untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Itu adalah prasangka-prasangka baik, teman-teman. Ketika Anda menggunakan prasangka baik dalam kehidupan Anda akan Tuhan, maka sebenarnya Anda sudah mensugesti diri Anda, terutama yang berhubungan dengan iman spiritual Anda. Keyakinan atau cara pandang atau sikap tadi yang Anda percayai tadi dan kemudian Anda tanamkan secara berulang-ulang, itu pada akhirnya nanti akan benar-benar tertanam. Sugesti itu akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda, kemudian semesta akan meresponnya, kemudian mewujudkannya menjadi nyata, di mana dalam kehidupan sehari-hari Anda benar-benar akan menemukan banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada Anda. Entah itu berupa rezeki, entah itu berupa keselamatan, entah itu berupa pekerjaan yang baik, penghasilan, usaha, keluarga yang harmonis, atau apapun itu, teman-teman. Hal-hal baik yang Anda prasangkakan tadi, itulah yang akan Anda peroleh dalam kehidupan Anda. Ya. Termasuk juga kita berprasangka baik terhadap diri kita. Ketika Anda berani berprasangka baik bahwa Anda ini adalah orang yang mempunyai masa depan baik, yang selalu akan mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan Anda, maka yang Anda yakini dan Anda tanamkan, yaitu prasangka baik tadi, itu akan menjadi sugesti, ya, menjadi satu sikap keyakinan yang benar-benar kemudian tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga semesta kemudian merespon dan mewujudkan apa yang Anda prasangkakan terhadap diri Anda. Aku ini adalah orang yang sukses. Aku adalah orang yang beruntung. Tuhan menciptakan aku untuk hidup bahagia. Tuhan mengizinkan aku untuk terus berkembang, untuk terus maju dalam kehidupan. Tuhan menyayangi aku, sehingga Tuhan terus menuntun aku untuk mencapai apa yang aku inginkan. Semua impianku pasti terwujud. Semua usahaku akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan aku bisa membahagiakan orang tuaku, bisa membahagiakan keluargaku. Itu adalah prasangka baik untuk diri Anda sendiri, yang mana itulah sugesti, teman-teman. Dan itu adalah sugesti terbaik menurut saya. Dengan Anda sering, ya, mensugesti diri Anda dengan prasangka-prasangka baik akan pribadi Anda sendiri, maka Anda akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang lebih positif. Hari-hari Anda cenderung akan lebih energik, teman-teman. Penuh semangat, pantang menyerah, bawaannya selalu ceria, selalu berpikir positif, ya, selalu welcome terhadap lingkungan, selalu welcome terhadap hal-hal baru yang Anda temui. Kepercayaan diri Anda akan meningkat drastis. Peluang akan mulai berdatangan. Kenapa bisa demikian? Sebab kita menanamkan prasangka-prasangka baik, hal-hal baik, pandangan-pandangan baik, pemikiran-pemikiran baik, di mana semua itu adalah positif. Sehingga ketika kita mengacu pada konsep hukum tarik-menarik,
Apa yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda berupa hal positif atau hal baik, itulah yang nantinya akan terwujud nyata dalam kehidupan Anda. Orang-orang sukses, entah dengan metode apapun, pada intinya mereka adalah menanamkan sugesti baik, prasangka baik akan dirinya. Meskipun maaf kata, pada kenyataannya Anda berada pada kondisi yang kurang. Contoh, Anda tidak punya modal, pendidikan Anda rendah, Anda tidak mempunyai hubungan yang luas. Tetapi ketika Anda mampu dan berani berprasangka baik akan diri Anda, maka tidak menutup kemungkinan apa yang Anda impikan, mungkin untuk menjadi orang sukses, mungkin untuk menjadi orang kaya, itu bisa terwujud. Meskipun tadi maaf kata, Anda tidak sekolah tinggi, Anda tidak punya modal, Anda maaf kata berasal dari keluarga yang sederhana. Tetapi ketika kita berprasangka baik akan diri kita, maka semuanya bisa terjadi. Aku adalah calon pengusaha. Aku yakin, aku percaya, aku akan mempunyai modal untuk membangun usahaku. Aku selalu mendapatkan banyak peluang untuk bisnis. Akan ada banyak orang yang mengajakku untuk bekerja sama dalam bisnis. Itu adalah prasangka baik, teman-teman. Meskipun pada kenyataannya Anda tidak punya modal ya, tetapi ketika Anda berani untuk berpikir positif, dan pikiran positif itu kemudian Anda prasangkakan ke dalam diri Anda, bahwa Anda akan punya modal, Anda akan mempunyai hubungan bisnis yang baik, Anda akan mempunyai usaha yang baik, maka yang Anda prasangkakan tadi, itu yang akan ditangkap oleh semesta. Kenapa semesta mewujudkan ini? Sebab di semesta ini ada banyak sekali hukum-hukum yang memang sudah Tuhan ciptakan, sudah Tuhan rancang sedemikian rupa untuk menjadi sebuah proses terjadinya sebuah pikiran menjadi sebuah kenyataan. Ya, ada banyak sekali hukum semesta ini, teman-teman. Beberapa sudah terbukti nyata, kita sudah menemukan faktanya dan merasakan hasilnya. Hukum asumsi, hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, dan lain sebagainya. Hukum-hukum semesta ini dirancang sedemikian rupa sejak terciptanya semesta itu sendiri. Ketika kita bisa masuk ke dalam hukum tersebut, maka hukum itu tetap akan bekerja. Ya. Kemudian penting juga kita harus berani untuk berprasangka baik terhadap lingkungan atau orang lain. Dengan kita berprasangka baik terhadap orang lain atau lingkungan, tentunya kita akan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, hubungan sosial yang baik dengan lingkungan kita. Meskipun maaf kata Anda hidup berdampingan dengan tetangga yang maaf kata dalam tanda kutip agak kurang baik, sering silaturahmi yang tidak baik. Silaturahmi yang tidak baik seperti apa? Ngerumpi, ngegibah, yang ngomongin orang. Meskipun Anda tinggal di lingkungan seperti itu, tetapi ketika Anda berani untuk berprasangka baik terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar tempat tinggal Anda, maka semesta akan menangkap itu dan menjadikan lingkungan yang Anda tinggali menjadi baik, atau Anda akan dibawa kepada orang-orang yang memang baik untuk Anda. Ya, ketika Anda mampu berprasangka baik, singkirkan yang negatif, tolak yang negatif, terima yang positif. Lingkunganku selalu mendukungku, orang-orang di sekitarku selalu menghargaiku. Suasana tempat tinggalku adalah suasana yang nyaman, yang membuat aku bisa menikmati hidupku dengan lebih bahagia. Itu adalah prasangka baik Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda, terhadap lingkungan Anda. Meskipun pada kenyataannya ada orang-orang yang maaf kata suka ngegibah, suka ngerumpi, tetapi ketika Anda lebih memilih untuk berprasangka baik terhadap mereka, maka semesta akan mengolah prasangka Anda tadi, menangkap dan kemudian memproses menjadi benar-benar baik, khususnya bagi Anda.
Mungkin, maaf kata, mungkin ini hitung-hitungan manusia ya, hitung-hitungan saya. Mungkin bisa jadi orang yang biasanya ngerumpi, kemudian kontrakannya geser, pindah paling ujung, tidak lagi berdekatan dengan Anda. Ini adalah proses yang dilakukan oleh semesta untuk mewujudkan prasangka baik Anda. Ya, mungkin kemudian di situ Anda benar-benar menjadi orang yang disegani. Orang lain mungkin sering digibahin, orang lain mungkin sering diomongin, tetapi mereka mungkin tidak berani ngegibahin Anda atau ngomongin Anda. Kenapa? Karena secara aura, secara energi, mungkin mereka kalah jauh. Mungkin wibawa Anda atau pesona Anda atau karisma Anda itu membuat ciut nyali orang-orang yang ada di sekitar Anda yang dalam tanda kutip suka ngegibah tadi. Ya, bisa saja ini terjadi. Ini adalah proses semesta. Namun demikian memang kita tidak bisa menentukan, bahkan tidak bisa mengira-ira sebenarnya prosesnya akan seperti apa. Tetapi yang bisa kita lihat atau yang cenderung terjadi adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanamkan baik melalui prasangka baik tadi, itulah yang nantinya akan terwujud nyata dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu melalui video ini teman-teman, mari kita mulai untuk berani mensugesti diri kita dengan berani untuk berprasangka baik. Baik itu berprasangka baik akan Tuhan, berprasangka baik akan diri sendiri, dan berprasangka baik akan orang lain atau lingkungan. Manfaatnya sangat baik untuk kemajuan kehidupan kita. Ketika Anda mampu berprasangka baik, Anda akan benar-benar memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Anda yang mungkin saat ini sakit, silakan terapkan, tanamkan mulai saat ini prasangka-prasangka baik akan diri Anda, akan Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkanku, Tuhan pasti memulihkanku. Aku percaya bahwa Tuhanku itu maha dahsyat, maha kuasa. Segala penyakitku akan Tuhan angkat, dan aku akan dipulihkan. Itu adalah prasangka baik Anda akan Tuhan. Aku memiliki tubuh yang sehat, aku memiliki tubuh yang kuat. Aku bisa melakukan pekerjaanku, rutinitasku dengan sangat baik. Itu adalah prasangka baik, teman-teman, yang akan menjadi sugesti yang terbaik untuk kesehatan Anda. Ya. Kuncinya adalah kita mempertahankan pemikiran positif, pandangan-pandangan positif, pandangan-pandangan yang baik, dan kita menepis pandangan-pandangan buruk, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif. Jika Anda terus menanamkan tadi pemikiran-pemikiran baik atau prasangka-prasangka baik, saya yakin dan percaya kebaikanlah yang akan terus Anda dapatkan dalam kehidupan Anda. Kesehatan Anda berangsur-angsur akan pulih. Lambat laun iman Anda akan terbentuk menjadi sangat kuat. Batin Anda itu akan benar-benar tangguh, teman-teman. Akan benar-benar tangguh dan benar-benar menjadi kuat dengan kita terus menanamkan prasangka-prasangka baik dalam kehidupan kita. Anda yang saat ini tengah terpuruk, mulailah berani untuk berprasangka baik akan diri Anda, akan usaha Anda. Saya pasti bangkit, usaha saya pasti pulih kembali. Keluarga pasti mendukung usaha saya. Akan banyak orang-orang yang peduli dengan saya dan kemudian mendukung usaha saya, dan usaha saya menjadi usaha yang besar. Itu adalah prasangka baik Anda akan bisnis Anda. Sekali lagi teman-teman, berprasangka baik ini bukan kita mendahului kehendak Tuhan atau kita mengatur Tuhan, tidak. Prasangka baik kita ini adalah wujud dari keyakinan kita akan sebuah pemikiran yang kita yakini dan kita inginkan untuk terwujud dalam kehidupan kita. Ya, prasangka baik ini bukan berarti bahwa kita mengatur Tuhan untuk menjadikan diri kita seperti apa yang kita inginkan. Bukan. Tetapi kita menyelaraskan frekuensi, getaran dalam diri kita
terhadap getaran yang ada di semesta. Ketika sudah terkoneksi, energi kita terkoneksi dengan energi semesta, maka akan nyambung, teman-teman. Yang Anda pikirkan dan kemudian Anda yakini dan Anda prasangkakan tadi, itulah yang nanti akan nyambung kepada semesta. Dan semesta kemudian akan merubahnya menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan Anda. Apakah prasangka baik ini bisa saja tidak terwujud? Bisa saja ketika belum tertanam dalam pikiran Anda, terutama belum tertanam penuh, belum tertanam dengan baik pada pikiran bawah sadar Anda. Mungkin masih sebatas ucapan pada mulut Anda, tetapi belum Anda prasangkakan dengan baik di dalam hati Anda. Sampai di sini mudah-mudahan Anda bisa menangkap, teman-teman. Ya, harapan saya video ini bisa menjadi satu sugesti terbaik untuk menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Pelajari, kemudian renungkan dalam kehidupan Anda akan sugesti ini. Berprasangka baik. Pilih semua hal-hal baik yang ada di sekitar Anda, yang ada dalam hidup Anda. Masukkan ke dalam pikiran Anda. Kemudian yakini dan prasangkakan keyakinan itu ke dalam hati Anda. Prasangkakan yang baik-baik, maka semesta akan membuat kehidupan Anda jauh lebih baik. Hutang-hutang Anda, entah itu berapapun, ketika Anda berani menanamkan prasangka baik dalam diri Anda, maka hutang itu akan terlunasi. Aku yakin dan percaya Tuhan akan membebaskan aku dari setiap tanggungan-tanggungan keuanganku. Aku pasti bisa pulih kembali, ekonomiku bisa bangkit, aku bisa menjadi jutawan, aku bisa menjadi orang yang berkelimpahan. Itulah sugesti-sugesti positif dalam bentuk prasangka-prasangka baik. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Anda bisa menangkap, teman-teman, dan harapan saya Anda menemukan banyak manfaat dari video ini. Terima kasih Anda sudah menyimak, teman-teman. Mari kita bagikan video ini kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan banyak hal baik dalam kehidupannya. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh, yang terpuruk mudah-mudahan segera bangkit dan dipulihkan lagi, baik itu dari sisi ekonomi, baik itu dari sisi keluarga, dan dari berbagai sisi manapun. Ya, yang saat ini mungkin ingin mewujudkan cita-cita, impian atau keinginannya, itu bisa segera terwujud. Terima kasih sekali lagi. Kita akan sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.